Komunitas Jurnalis Kota dan Kabupaten Probolinggo tolak RUU Penyiaran. Radar Indonesia Probolinggo, alun-alun Kota Probolinggo titik kumpul aksi solidaritas wartawan Kota Kabupaten Probolinggo, tekad mereka untuk satu tujuan menolak rancangan Undang-Undang Pers, yang dianggap kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan pers, sebagai kontrol sosial yang sudah ditetapkan sebagai pilar keempat di dalam demokrasi, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024. Sekitar pukul 9 pagi, dengan langkah mantap para wartawan memulai long march menuju kantor DPRD Kota Probolinggo, dengan dikawal polisi lalu lintas Probolinggo Kota, mereka berjalan dengan teratur, seakan menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Suara orasi dan yel-yel menggema di sepanjang jalan, menarik perhatian masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar pusat kota. Setiba di kantor DPRD, para wartawan disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo yang telah menunggu. Dialog pun terjadi, namun tak sedikit pun melemahkan semangat para jurnalis. Mereka dengan tegas menyampaikan penolakan RUU tersebut, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang objektif dan terpercaya. Kami di sini, Pak, tidak akan melakukan hal-hal yang anarkis. Kami akan menyampaikan draft undang-undang penyiaran yang ditolak oleh banyak kalangan pers. Bukan hanya di Probolinggo, tapi hampir di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena draft undang-undang penyiaran yang baru itu adalah sangat mengebiri hak-hak kami sebagai wartawan. Baiklah, Pak, akan kami bacakan tuntutan kami, dan mudah-mudahan pernyataan sikap ini, tuntutan kami ini akan ditindaklanjuti ke DPR RI, dan kami mohon seperti itu biar menjadi pertimbangan kami, komunitas wartawan se-Kabupaten dan Kota Probolinggo, tanpa terkecuali menyatakan dengan tegas: 1. Menolak seluruh isi draft rancangan undang-undang penyiaran yang merupakan inisiatif DPR untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. 2. Larangan penayangan jurnalisme investigasi di draft rancangan Undang-Undang Penyiaran bertentangan dengan Pasal 4 Ayat 2 yang menyatakan bahwa tidak dikenakan penyensoran, pemberendelan atau pelarangan penyiaran. 3. Larangan penayangan jurnalis investigasi tentunya akan membungkam kemerdekaan pers. Padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Pers Pasal 15 Ayat 2 huruf A bahwa fungsi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. 4. Jika draft Undang-Undang Penyiaran nantinya disahkan dan diberlakukan, maka tidak akan ada lagi independensi pers dan pers akan terancam menjadi tidak profesional lagi. 5. Wartawan di Kabupaten dan Kota Probolinggo siap membantu program pemerintah demi kemajuan daerah, namun jangan sampai ada upaya untuk pembungkaman terhadap kami dan para insan pers yang ada di Kabupaten dan Kota Probolinggo. Nomor 6. Jangan mengebiri kami, Pak, dan jangan melakukan intimidasi terhadap kami, karena menjadi wartawan bukanlah pilihan, apalagi cita-cita, tetapi panggilan jiwa yang penuh perjuangan dan pengabdian. Kami bertekad, Pers Probolinggo bertekad untuk menyampaikan informasi sesuai fakta yang ada di lapangan. Hidup! Terima kasih banyak. Saya. Ya. Hidup pers! Hidup pers! Hidup pers! Pertama, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman pers. Dan kami di sini menyatakan terbuka, pintu DPRD Kota Probolinggo terbuka dengan lebar. Karena memang yang seharusnya itu yang kami lakukan, menerima semua aspirasi dari berbagai macam pihak, terutama insan pers. Dan kami tentunya berkomitmen tetap akan menyampaikan kepada pimpinan tertinggi kami di DPR RI, baik itu melalui jalur
fraksi yang kami miliki ataupun melalui secara kelembagaan tetap akan kita sampaikan secara profesional tanpa mengurangi apapun yang ada kepentingan di dalamnya, terutama kepentingan teman-teman insan pers ini untuk kita tetap sambungkan aspirasinya kepada teman-teman yang ada di DPR RI. Tentunya sekali lagi terima kasih atas aspirasi yang disampaikan kepada kami. Ini merupakan satu kepercayaan bagi kami dari insan pers untuk menyampaikan, menyambungkan sambung lidah dari daerah untuk kita sampaikan kepada pusat nantinya seperti apa. Tentunya kami hanya menyampaikan aspirasi yang diterima oleh kami kepada pimpinan tertinggi kami nantinya. Akan tetapi intervensi secara mendalam terkait dengan itu mari kita bersama-sama untuk mengawal, terutama kepada teman-teman insan pers ini secara intelektual. Jangan pakai otot tapi pakai otak. Gitu ya. Dan saya mengapresiasi kedatangan teman-teman di sini tentunya dengan santun, dengan etika yang cukup tinggi. Ini luar biasa. Inilah yang seharusnya bagi kaum intelektual yang dilakukan. Kalau ada satu hal yang kurang baik, maka disampaikan secara baik-baik. Itulah yang saya apresiasi yang setinggi-tingginya bagi teman-teman pers yang hadir ini. Tentunya itu di kemudian hari nanti apabila ada sesuatu lagi yang perlu dikomunikasikan dengan kami siap. Kami buka pintu kapan saja untuk diajak komunikasi, baik itu terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari insan pers ini. Tentu kami tetap ingin mengawal. Saya punya moto, saya sendiri, saya siap bersama insan pers untuk mengawal aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Pak dengan adanya orasi media. Tentu kami sangat terbuka dengan kedatangan teman-teman media ini, terutama yang menyampaikan aspirasi. Memang sudah kewajiban kami, ya, walaupun dengan cara apapun itu sudah kewajiban kami. Tentunya nanti kalau ke depan ada aspirasi yang lanjutan terkait dengan ini, kami siap kapanpun untuk menerima teman-teman yang ada. Sementara tadi sudah disampaikan aspirasi dari teman-teman, itu nanti yang tetap akan kita sambungkan kepada DPR RI nantinya. Usai menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Kota, para wartawan melanjutkan aksi mereka menuju kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Jalanan kembali dipenuhi oleh semangat para jurnalis yang tidak kenal lelah. Aksi ini tidak hanya menunjukkan solidaritas di antara sesama wartawan, tetapi juga kekuatan persatuan dalam menghadapi isu-isu yang mengancam. Meskipun janji pengawalan dari polisi lalu lintas Kabupaten Probolinggo tidak dipenuhi, wartawan Probolinggo tetap kondusif dengan aksi damainya. Di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, suasana serupa kembali terulang. Para jurnalis menyampaikan aspirasi mereka dengan lantang dan tegas. Mereka berharap agar para wakil rakyat mendengarkan suara awak media dan menolak terkait RUU yang bisa membungkam awak media yang ada di Indonesia ini. Perjalanan para wartawan Probolinggo Raya pada hari itu bukan hanya sekedar demonstrasi, itu adalah simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan informasi, sebuah babak baru dalam sejarah perjuangan pers di Indonesia yang akan selalu dikenang. Usai orasi tersebut, para wartawan yang ada di Probolinggo Raya menyerahkan pernyataan sikap yang diberikan kepada DPRD baik kota maupun Kabupaten Probolinggo. Muhammad Suhri, koresponden Radar Indonesia, mengabarkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Harapannya ke depannya seperti apa? Harapan saya, kebetulan saya selaku ketua organisasi dari DPR Kota dan Kabupaten ini agar bisa menyampaikan ke pusat, sehingga di sini tidak menjadi digedor atau dibatalkan rencana undang-undang yang dimana penyiaran itu atau diinvestigasi. Terima kasih. Hidup beres! Dari pemerintah pusat tentunya akan merevisi undang-undang yang dimana undang-undang terutama undang-undang penyiaran. Salah satunya di situ investigasi. Nah, kalau itu nanti akan digedor, maka mulut-mulut kami selaku jurnalis itu akan dijahit
kita akan dibungkam. Jadi justru dari investigasi itulah bumbu dari pemberitaan itu. Nah untuk itu kami wartawan baik kota maupun Kabupaten Probolinggo datang ke kantor Dewan baik kota maupun Kabupaten Probolinggo untuk menyampaikan aspirasi menolak undang-undang tersebut. Jadi kami di sini sudah serempak semangat, antusias bahwa di situ kami tetap menolak akan hal itu. Jangan sampai itu terjadi. Berapa teman-teman yang melakukan aksi damai? Yang melakukan aksi damai itu wartawan kota dan Kabupaten Probolinggo. Kurang lebih di sini 150 orang.